Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Masih melanjutkan pembacaan hadis tentang mendamaikan manusia. Hadis yang kedua, Wa'an Ummi Kulsumin, dan diriwayatkan dari Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ummi Kulsum itu anak perempuannya Uqbah, Uqbah anak laki-lakinya Abi Mu'aid. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Ummi Kulsum. Qalat, Ummi Kulsum berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Di hadis kedua ini diriwayatkan dari Ummi Kulsum meriwayatkan bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda, laisal kadzabu, tidaklah disebut sebagai pembohong, alladzi, orang yuslihu, yang mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia, fayanmi, maka dia menambah-nambah khairan, kebaikan, au yaqulu, atau dia berkata khairan, kebaikan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja redaksinya antara dalam Bukhari dan Muslim beda. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat yang diriwayat Imam Muslim, ziyadatun, ada tambahan. Qalat, tambahannya, Ummi Kulsum berkata, walam asma'hu, dan tidaklah aku mendengarnya, yurohisu, memberi keringanan, fi syai'in, dalam sesuatu, mimma yaquluhun nasu, dari apa yang diucap oleh manusia, illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Takni, yaitu al-harba, dalam peperangan, wal islaha bainan nas, mendamaikan manusia, wa hadisar rajuli, dan ucapan seorang suami imro'atahu, pada istrinya, wa hadisal mam'ati, dan ucapan seorang istri zaujaha, pada suaminya. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Penjelasan dari hadis kedua ini adalah yang namanya dusta atau bohong, berbicara tidak sesuai kenyataan, itu umumnya dosa dan umumnya merupakan perbuatan yang buruk yang harus dihindari. Tapi ada dusta yang tidak dianggap satu keburukan, dusta yang tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Apa itu? Pertama, yaitu berdusta dalam rangka mendamaikan orang yang bertikai. Jadi kalau ada 2 orang atau 2 kelompok yang bertikai, kemudian kita jadi orang ketiga sebagai mediator atau sebagai juru damai, demi mendamaikan 2 orang ini kita harus berbicara dusta, tapi dusta untuk kebaikan, supaya 2 orang ini kembali rukun. Itu boleh, ya, itu boleh, tidak dianggap sebagai dusta yang dosa. Dia berdusta dalam rangka mendamaikan 2 orang yang berselisih atau bertikai. Caranya gimana? Mungkin dengan menambah-nambah kebaikan. Jadi misalkan ada 2 orang yang bersatu, kita temui satu-satu. Ketika kita nemui yang satu, kita bicarakan kebaikan-kebaikan dia, kalau dia mau memaafkan orang yang kedua. Nanti juga kita temui orang yang kedua, kita sebut-sebut kebaikan dia jika dia mau memaafkan orang ke satu. Akhirnya 2 orang yang bertikai ini akhirnya rukun kembali. Itu kebohongan kita, menyebut-nyebut kebaikan itu tidak dianggap sebagai dosa. Itu status hadisnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim itu ada tambahan bahwa Ummi Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan untuk berbohong terhadap apa yang diucapkan oleh manusia, kecuali dalam 3 hal.
yaitu berbohong dalam peperangan. Ya, berbohong dalam perang itu boleh, namanya siasat. Ya, siasat agar perangnya menang itu boleh. Kalau kita jujur kepada lawan ya kalah nanti. Mau menyerang ngomong dulu gitu. Nanti kekuatan saya sekian, saya nyerang jam sekian, itu goblok gitu. Ya. Jadi kalau terhadap lawan dalam peperangan ya kita harus bersiasat. Ya. Nah, bersiasat itu sebenarnya adalah dusta. Dan itu juga berlaku tidak hanya dalam perang. Dalam setiap pertandingan itu kan ada siasat, ada cara untuk mengalahkan lawan. Ya. Di pukulan-pukulan atau tendangan-tendangan yang berupa siasat untuk mengalahkan lawan itu dibolehkan. Justru kalau kita jujur kepada lawan kita pasti kalah. Ya, mau nempeleng sebelah kanan ngomong dulu, ya nanti lawannya siap-siap menangkisnya. Ya, kita harus pura-pura memukul sebelah kanan tapi ternyata yang dipukul sebelah kiri gitu. Kan sebenarnya bohong itu. Tapi bohong yang seperti itu diizinkan. Yang kedua, bohong dalam rangka merukunkan dua orang tadi itu. Ya. Dengan menemui satu persatu kita sebut-sebut kebaikannya, bahkan kita kabarkan bahwa lawannya itu sudah ada keinginan untuk minta maaf, padahal tidak. Nanti kita temui orang yang kedua juga begitu, bahwa orang pertama dia juga ingin minta maaf sama orang yang kedua, begitu seterusnya. Jadi kebohongan demi mendamaikan dua orang itu diizinkan. Yang ketiga, itu bohongnya seorang suami demi menyenangkan istrinya. Ya, bohongnya seorang suami demi menyenangkan istrinya. Misalnya pas bulan Ramadan begini, istrinya masak karena nggak bisa atau nggak berani nyicipi, terus ketika dimakan ternyata rasanya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Nah, suami kalau pengen menyenangkan istrinya, makanlah dengan lahap, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kalau ditanya enak Pak, enak sekali, gitu aja. Demi menyenangkan yang masak. Itu bohong yang tidak dosa. Watau wahatisul mar'ati zaujaha, sebaliknya, omongan seorang istri demi menyenangkan suaminya itu juga tidak dianggap sebagai dosa. Di dalam tiga hal ini Allah Rasulullah memberikan keringanan seseorang untuk berbuat bohong demi kebaikan. Barangkali kalau dalam prakteknya yang sering terjadi itu adalah omongan seorang dokter terhadap pasiennya. Ini sebenarnya sakitnya udah parah tapi dokternya bilang tidak apa-apa, supaya pasiennya itu tetap optimis, barangkali seperti itu. Nah, jadi yang model-model seperti itu walaupun bohong tapi diizinkan. Tambahkan satu hadis lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, sami'a mendengar sapa Rasulullah SAW sauta khusumin bil babi, orang bertengkar di depan pintu, aliyatin yang suara yang keras, apa aswatuhuma, suara kedua orang yang bertengkar. Jadi pernah di depan rumah Rasulullah, di depan pintunya, itu rupanya ada dua orang yang sedang bertengkar sampai suaranya itu kedengaran dari dalam. Wa idza ahaduhuma yastaudiul akhara wa yastarfiquhu fi syai'in. Rupanya penyebab pertengkaran itu adalah antara orang yang menagih hutang dan orang yang dihutangi. Ya. Bertengkar di depan pintu rumah Rasulullah. Yang satu nagih hutang, yang satu yang sedang ditagih. Terus yang satu, ya, yang ditagih itu meminta kepada orang yang menagih agar sebagian hutangnya itu dibebaskan atau dikasih tempo, ya, dikasih keringanan. Ya. Mungkin karena benar-benar tidak mampu untuk nyaurnya, dia minta untuk dikasih waktu lagi agar dia bisa nyaurnya. Nah, sementara yang nagih udah jengkel, udah berulang kali seperti itu, setiap kali ditagih itu tarso gitu, ya. Kemudian saking jengkelnya, yang nagih itu bilang begini, wa huwa yaqulu,
Wallahi la af'alu, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Tidak memberi keringanan, juga tidak akan membebaskan hutang. Pokoknya hari ini harus disaur, kalau tidak aku sita atau seterusnya gitu. Mendengar pertengkaran seperti ini, fakharaja alaihima Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluar. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'rufah. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan berbuat kebaikan? Begitu Rasulullah tanya begitu, rupanya orang tadi yang bertengkar itu ketakutan, juga segan, ya, berbicara di hadapan Rasulullah. Akhirnya dia berkata, faqala, ana ya Rasulullah, tadi saya ya Rasul. Di orang yang nagih hutang itu ngaku bahwa dia bersumpah tidak akan berbuat kebaikan. Tapi karena ditanya oleh Rasulullah, kemudian dia menambah kalimatnya begini, falahu ayyu dzalika ahabbu. Tapi sekarang terserah dialah, gitu. Sekarang terserah dia mana yang dia sukai. Artinya pada mulanya orang tadi bersumpah atas nama Allah, dia tidak akan meringankan hutangnya dan tetap akan nagih, tidak akan ngasih tempo lagi. Tapi setelah ditegur oleh Rasulullah, kemudian dia berkata, falahu ayyudzalika ahabbu. Sekarang terserah dia, apakah dia minta keringanan atau minta tempo, aku kabulkan. Nah, ini berarti kedatangan Rasulullah telah mendamaikan pertengkaran antara orang yang nagih hutang dan orang yang ditagih hutangnya. Jadi kalau kita amati dari beberapa hadis yang sudah kita baca, orang yang mampu mendamaikan itu adalah orang yang punya wibawa, ya, punya wibawa. Kalau tidak punya wibawa ya pasti disepelekan, gitu ya. Maka mari kita berupaya menjadi orang yang mendamaikan antara manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.